Oke guys, dengan saya Hendra. Selamat datang kembali di channel handsite.id. Kali ini kita akan mencoba membuat virtual private server atau cloud server menggunakan Google Cloud. Terlihat di layar saat ini, halaman apa ini? Ini adalah halaman Google Cloud Console atau disebut dashboard utamanya Google. Jadi, kalau kita mau bikin VPS di Google Cloud, kita bakal masuk ke menu yang bernamanya Compute Engine. Lalu selanjutnya kita akan tiba di halaman overview Compute Engine dari Google Cloud Console ya guys. Oke, selanjutnya untuk membuat server kita bisa masuk ke menu VM Instant. Lalu karena kita sebelumnya belum pernah membuat VPS, maka di sini tidak muncul satupun VPS dan hanya muncul halaman untuk ditawarkan membuat sebuah instance baru. Instance di sini adalah bahasa lainnya server kalau menurut cloud computing ya guys. Oke, mari kita lanjut membuat servernya. Kita klik tombol create instance. Lalu kolom pertama di atas ini adalah kolom nama servernya. Silahkan berikan nama servernya. Kali ini kita akan beri nama Handsite server. Untuk pemberian nama server dibebaskan aja guys, mau seperti apa namanya. Cuman di sini sepertinya tidak boleh pakai simbol seperti underscore ya guys, makanya ketolak tadi merah langsung. Selanjutnya adalah region. Untuk region penting ya guys, karena region ini menentukan di mana lokasi server yang akan kita buat ya guys. Kalau boleh saran, pilihlah server yang terdekat dengan di mana target audiensnya berada ya. Karena menurut saya target audiensnya nanti ke depan yang akan mengakses server ini lebih banyak di Indonesia, maka saya akan pilih regionnya itu Asia Southeast 2 yang ada di Jakarta ya guys. Selanjutnya di samping kotak region ada opsi zona. Di sini ada 3 opsi ya guys. Ada Southeast 2A, B, C. Ini artinya di negara Indonesia Jakarta ini ada 3 buah tempat yang bisa dipilih sebagai tempat di mana server itu bakal berada ya guys. Oke, selanjutnya setelah kita memberi penamaan dan pemilihan lokasi server itu berada, selanjutnya kita akan menentukan spesifikasi server yang akan kita buat itu seperti apa. Oke, langsung geser ke bawah, pilih series E2 dan mesin types-nya pilih yang paling kecil aja, yaitu kalau hanya untuk percobaan saya akan pilih share core, lalu pilih yang E2 micro dengan kapasitas 1/4 core CPU dan 1 GB RAM ya guys. Oke, ini terakhir yaitu provisioning model. Saya akan biarkan pilih standar aja guys, dan klik tombol create untuk segera membuat servernya guys. Dan apabila prosesnya udah selesai, maka statusnya bakal centang hijau bulat seperti ini guys, artinya server udah siap digunain. Selanjutnya geser ke kanan, di sini ada informasi internal IP dan external IP. External IP ini adalah IP public yang secara otomatis kita dapatkan ketika kita udah berhasil membuat server VM Instant ini guys. Jadi ini adalah IP yang bakal kita gunakan untuk berkomunikasi di jaringan internet ya guys. Bagaimana server ini bisa berkomunikasi dengan server lain dalam lingkungan jaringan internet. Sedangkan internal IP ini adalah IP lokal si servernya. Mungkin yang kedepannya apabila kita punya server lagi, IP inilah yang bakal kita gunakan untuk saling berinteraksi ya guys. Lebih tepatnya bisa dibilang ini adalah IP LAN-nya ya guys. Dan terakhir saya akan melakukan tes lagi. Saya akan akses pakai ping lewat command prompt apakah IP eksternalnya tadi sudah bisa terhubung atau belum. Ping 34.8 enter. Oke, hasilnya reply guys, berhasil. Berarti VM ini udah berhasil terhubung ke internet. Untuk masuk ke dalam server, kita bisa menggunakan tool yang sudah tersedia di sini yang ada di kolom connect. Di sini ada tool SSH. Teman-teman kalau ada pertanyaan, gak usah sungkan-sungkan, tanyakan aja langsung di kolom komentar ya. Ya, ketika sudah kebuka, secara otomatis kita akan masuk sebagai user Gmail yang otomatis kedaftar di sini. Lalu kalau kita ketik IPA, nah di sini udah sesuai. Lalu biasanya kita udah bisa masuk sebagai root. Contohnya di sini kita ketikkan sudo spasi su. Nah, otomatis kita udah bisa masuk sebagai root. Oke guys, selesai sudah kita membuat satu server menggunakan Google Cloud. Sampai sejauh ini apakah teman-teman ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, gak usah sungkan-sungkan, langsung tanyakan aja, ketikkan di kolom komentar apapun yang ingin ditanyakan.
Ataupun apabila ada kritik dan saran, ada masukan, ada cara yang lebih bagus lagi, jangan sungkan-sungkan, tetap ceritakan di kolom komentar. Baik, kalau begitu sampai sini saya undur diri. Sampai jumpa, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Terima kasih.